dengan kita membahas tema akidah dan rizki yang kami ambil dari buku kecil Pesugihan. Berarti sebenarnya ada buku besarnya, kami susun dalam 2 buku. Ini buku Pesugihan, nanti bisa dipesan di toko Wifi pada nomor WA 0852 00 171 222. Lantas sebenarnya buku ini juga pernah diterbitkan oleh Pustaka Muslim, tapi kami ringkas dalam buku kecil karena agar poin-poin penting saja yang dikaji dipelajari. Tapi di awal di sini ada pengantar mengenai masalah rizki yang mesti dipahami. Tapi nanti buku ini akan dilengkapi dengan buku berikutnya yang nanti kita kaji juga, yaitu Pembuka Pintu Rizki. Nanti insya Allah akan kami promokan lagi bukunya. Baik, perlu diingat bahwasanya dunia itu memang menggiurkan. Sehingga orang akan menempuh berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara untuk dunia itu menggiurkan, menempuh berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan dunia tadi. Saya sebutkan di sini beberapa hal atau hadis yang menyebutkan bahwasanya dunia itu memang menggiurkan. Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar, lalu beliau berkhutbah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian ialah keberkahan bumi yang akan Allah keluarkan untuk kalian. Sebagian sahabat bertanya, apakah keberkahan bumi itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perhiasan kehidupan dunia. Selanjutnya seorang sahabat kembali bertanya, apakah kebaikan perhiasan dunia itu dapat mendatangkan kejelekan? Mendengar pertanyaan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terdiam. Sampai-sampai kami mengira bahwa beliau sedang menerima wahyu. Selanjutnya beliau menyeka peluh dari dahinya, lalu bersabda, manakah si penanya tadi? Sahabat si penanya pun menyaut, inilah aku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, la ya'til khairu illa bil khairi, inna hadzal mala khadiratun hulwatun, wa inna kulla man anbata ar-rabi' yaktulu habata aw yulimmu illa akilatul hadirah akalat hatta izam taddat hasirataha istaqbalatis syamsa fastarrat wa salatat wa balat summa adat fa akalat, wa inna hadzal mala hulwatun man akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unatu huwa, wa man akhadahu bi ghairi haqqihi kana alladhi ya'kulu wa la yashba'u. Kebaikan itu tidaklah membuahkan atau mendatangkan kecuali kebaikan. Sesungguhnya harta benda ini nampak hijau. Jadi dunia itu nampak hijau. Kalau kita lihat sesuatu yang hijau itu enak dilihat dan manis menggiurkan. Sungguh perumpamaannya bagaikan rerumputan yang tumbuh di musim semi. Ya, rumput yang tumbuh di musim semi. Betapa banyak rumputan yang tumbuh di musim semi menyebabkan binatang ternak mati kekenyangan hingga perutnya bengkak dan akhirnya mati atau hampir mati. Kecuali binatang yang memakan rumput hijau, ia makan hingga ketika perutnya telah penuh, ia segera menghadap ke arah matahari, lalu memamahnya kembali. Kemudian ia berhasil membuang kotorannya dengan mudah dan juga kencingnya. Untuk selanjutnya kembali makan. Demikianlah seterusnya.
Dan sesungguhnya harta benda ini terasa manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang benar dan membelanjakannya dengan benar pula, maka ia adalah sebaik-baik bekal. Sedangkan barang siapa yang mengumpulkannya dengan cara yang tidak benar, maka ia bagaikan binatang yang makan rerumputan, akan tapi ia tidak pernah merasa kenyang, hingga akhirnya ia pun celaka karenanya. Nah, itulah keadaan manusia akan saling berlomba untuk meraih dunia. Coba kita lihat di sini tadi, sifat dunia disebutkan hijau, manis, enak dipandang. Harta itu seperti itu, para jamaah sekalian. Kemudian orang nikmati dunia itu sampai kenyang, hingga perutnya bengkak tadi, dan akhirnya mati atau hampir mati. Nanti ada binatang yang makan rumput hijau, ia makan hingga ketika perutnya telah penuh, ia segera menghadap ke arah matahari lalu memahnya kembali. Ya kurang, dia datang lagi untuk nikmati, kemudian ia berhasil membuang kotorannya, setelah itu dibuang lagi. Dunia kan seperti itu. Ada yang usang, ada yang habis. Habis dia keluarkan kotoran dan kencingnya. Habis dia kembali makan lagi, demikian seterusnya. Dinikmati seperti itu lagi. Ada yang dibuang, ada yang dimakan, ada yang dibuang, ada yang dimakan. Rasa kenyang. Hingga akhirnya ia pun celaka karenanya. Nah, itulah keadaan manusia akan saling berlomba untuk meraih dunia. Jadi tidak pernah merasa kenyang nantinya itu kalau kita cari dunia terus. Kita cari harta terus tidak akan pernah kenyang. Hingga akhirnya kita celaka juga dengan dunia tadi. Jadi kalau kita mau timbang-timbang dari hadis tadi, berarti ngambil dunia seperlunya. Yang kita butuhkan saja. Jangan tergiur dengan hijaunya, manisnya. Dari Amr bin Al-As, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza futihat alaikum Farisu warumu ayuqomin antum." Jika Persia dan Romawi telah ditaklukkan, lantas bagaimanakah keadaan kalian? Abdurrahman bin Auf berkata, "Qala Abdurrahman bin Auf, naqul kama amarana Allah." Sebagaimana Allah perintahkan kepada kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu bersabda, "Au ghairu dzalika tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna summa tatabaghaduna au nahwa dzalik summa tantalikuna fi masakinil muhajirina fataj'aluna ba'dhum ala riqabi ba'din." Tidak seperti itu. Kalian akan saling berlomba. Tatanafasuna, kalian saling berlomba. Summa tatahasaduna, kemudian kalian akan saling iri, saling dengki, saling hasad. Summa tatadabaruna, kemudian kalian akan saling bermusuhan. Summa tatabaghaduna, kemudian kalian akan saling benci. Au nahwa dzalik, atau semacam itu. Lantaran tadi ya mengejar dunia. Summa tantalikuna fi masakinil muhajirina fataj'aluna ba'dhum ala riqabi ba'din. Kemudian kalian berangkat ke tempat-tempat tinggal kaum muhajirin dan kalian menjadikan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Nah, di sini disebutkan sifat orang terhadap dunia ini tadi. Yang pertama, saling berlomba. Kemudian yang kedua itu saling dengki, hasad. Ada yang punya maka dia inginkan supaya nikmat tersebut itu hilang, harta tersebut itu hilang gitu. Hasad, benci pada nikmat orang minimal. Ya, seperti kata Ibnu Taimiyah. Kemudian kalian itu tatadabaruna. Kalian saling cuek, saling bermusuhan, saling membelakangi, berarti saling cuek, saling bermusuhan. Summa tatabaghaduna. Kemudian kalian saling benci.
au nahwa dzalik, atau semacam itu. Akhirnya di sini ujung-ujungnya saling membunuh satu dan yang lainnya. Cuma karena apa? Dunia tadi. Juga kita lihat dari hadis yang lainnya lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ma akhsha 'alaikumul faqra, walakin akhsha 'alaikumut takatsur." Yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi yang kukhawatirkan adalah saling berbangganya kalian dengan harta. Jadi bukan Nabi SAW khawatirkan kita itu miskin. Tetapi yang Nabi SAW itu khawatirkan kalau kita itu takasur, saling berbangga dengan harta. Nah, sifat takasur ini yang kita sebut kita tahu dalam surat At-Takasur ayat 1-8 disebutkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, karena ingin saling berbangga, maka lalai dari ketaatan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan tentang ayat di atas, berbangga-bangga dengan anak dan harta benar-benar telah melalaikan kalian dari ketaatan. Dari Qatadah, dari Mutarrif, dari ayahnya ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW membacakan ayat alhaakumut takasur, sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian dari ketaatan. Lantas beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali qal walaka ya ibnu Adam, min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Manusia berkata, harta-hartaku. Beliau bersabda, wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang kau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang kau pakai juga akan usang? Bukankah yang kau sedekahkan juga akan berlalu begitu saja? Hadis riwayat Muslim. Nah, maka di sini Allah menerangkan bagaimana keadaan manusia begitu kagum pada dunia. Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum fatakasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Riasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka ini disebut di sini sifat dunia laibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurum. Ada sifatnya adalah permainan, melalaikan, itu jadi perhiasan saja dan itu untuk bermegah-megahan, untuk saling membangga-banggakan. Nah, kalau begitu sikap kita terhadap dunia gimana? Sikap kita terhadap dunia adalah menjadikan dunia tersebut sebagai jalan untuk menggapai ridha Allah. Bukan menjadikan dunia itu sebagai tujuan yang kita raih.
Coba kita perhatikan firman Allah At-Taghabun ayat 15 sampai 16, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kalian. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba lihat di sini sebutkan bagian dari dunia itu ada harta, ada anak. Maka kita disuruh memanfaatkan ya dunia tadi, harta dan anak itu sebagai jalan untuk takwa. Kemudian digunakan untuk taat pada Allah. Kemudian digunakan untuk berinfak. Siapa yang selamat dari sifat pelit, faulaika humul muflihun. Maka termasuk orang-orang yang beruntung. Begitu pula dunia dicari bukan dengan sikap tamak. Dunia dicari itu bukan dengan sikap tamak, namun dengan sikap qanaah. Ya, dunia itu dicari, ini prinsip dunia, kita bukan dengan rakus, tamak bukan, namun dengan qanaah. Karena kalau dengan rakus, dengan tamak, kita sampai tepu cara-cara yang syirik juga, itu akan berlaku. Nah, ini nanti kita bahas nih dalam ritual-ritual pesugihan. Kenapa faktor orang itu menempuh pesugihan? Sugi itu kan artinya kaya. Pesugihan berarti jalan untuk cepat kaya gitu. Yang kalau dia cari dunia dengan tamak, dia nggak akan pikirkan ini. Beda kalau dia itu dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup terhadap apa yang Allah beri. Nabi SAW pernah berkata kepada Hakim bin Hizam, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun khulwatun faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi kalladhi ya'kulu wa la yashba'u al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, kedermawanan dirinya berarti tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Namun, barang siapa mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan, tetapi tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada ya orang yang menerima. Banyak-banyak memberi jika kita mampu untuk memberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal katakan, qanaah dan selalu merasa cukup dengan harta yang dicari akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Sedangkan mencari harta dengan ketamakan, maka seperti itu tidak mendatangkan keberkahan. Keberkahan pun akan sirna. Jadi ingat di sini harus kita memiliki sikap qanaah di sini. Namun kalau kita cari harta itu dengan tamak, tidak akan datang berkah. Malah keberkahan itu akan sirna, karena orang yang tamak pada harta ini akan menempuh cara apapun supaya harta tersebut diperoleh. Nah, sekarang mengenai beberapa ritual pesugihan di tanah air. Kita mulai sebut beberapa ritual di sini. Dari halaman 1 sampai halaman 11 ya. Kita lihat dulu satu persatu. Monggo, ritual pesugihan di tanah air dibaca. Pesugihan lewat monyet atau kera. Nah, ada pesugihan lewat monyet atau kera. Ya.
Di daerah Mujang, Tulung Agung, terkenal dengan pesugihan monyet atau kera. Ada tata cara khusus untuk menjalani ritual pesugihan ini. Ada perjanjian-perjanjian khusus yang harus dipenuhi sang pemuja sebagai mahar atau mas kawin. Di antara syarat yang harus dipenuhi dalam pesugihan ini adalah wajib memberi tumbal kepala makhluk gaib kepada makhluk gaib yang menguasai makam Ngujang selama si pemuja masih hidup. Ya, di sini ya ritualnya itu ada pesugihan lewat monyet atau kera. Ada mas kawin yang mesti dipenuhi, mahar mas kawin. Wajib memberi tumbal kepada makhluk gaib. Jadi mereka jadikan ritual pesugihan ini lewat makhluk gaib. Makhluk gaib ini dinyatakan menguasai makam Ngujang selama si pemuja itu masih hidup. Terus selanjutnya, dari zaman ke zaman, makam Ngujang atau ketekan dijadikan tempat mencari pesugihan. Barang siapa yang meminta juru kunci untuk membantu mencari pesugihan, dia, si pemuja, diberi seekor monyet yang dijadikan peliharaan untuk dapat mendatangkan rezeki. Nah, jadi memelihara monyet. Ya, di sini nanti diyakini dapat mendatangkan rezeki. Ya, di sini ritual pesugihannya itu lewat monyet. Jadi memang beberapa dengan bentuk memelihara hewan. Hewan ini dipelihara baik-baik. Dari situ nanti diyakini rezeki akan datang mudah. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua. Kedua, pesugihan lewat semedi di gua dan makam. Ya. Ini seperti yang ada di Gunung Selok, Cilacap. Di situ ada petilasan atau makam yang digunakan untuk semedi dengan tujuan yang beraneka ragam. Ada yang menginginkan pangkat, kemuliaan, kesehatan, ingin punya jodoh, usahanya lancar, dan sebagainya. Nah, ingin punya pangkat naik, kemuliaan bertambah, tambah sehat, ingin punya jodoh, usaha lancar dan sebagainya. Nah, ini lewat petilasan atau makam. Nanti bersemedi di situ. Ya, dengan tujuan-tujuan tadi. Ya, ini ada di Cilacap. Dan ada lagi yang ketiga. Ini pesugihannya lewat ritual seks. Baca. Ketiga, pesugihan lewat ritual seks. Gunung Kemukus berada di Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di gunung ini terdapat sebuah sendang yang bernama Sendang Ontrowulan. Menurut legenda, Gunung Kemukus ini adalah tempat pelarian Pangeran Samudra dari Majapahit bersama kekasihnya yang juga ibu tirinya bernama Nyai Ontrowulan. Nyai Ontrowulan sering mandi di sendang tersebut. Mencuci muka dengan air sendang ini dipercaya bisa membuat awet muda. Yang paling kontroversial dari Gunung Kemukus adalah ritual pesugihan berbau seksual. Untuk mendapatkan hasil maksimal, konon para pencari pesugihan harus berhubungan seks dengan lawan jenis yang juga sedang mencari pesugihan. Lawan jenis ini bisa jadi bukan suami atau istrinya. Konon, ritual ini untuk mengenang cinta terlarang Pangeran Samudra dengan Nyai Ontrowulan. Taib. Gunung Kemukus. Ini ada di Sragen ya. Ini ada cerita kononnya itu Pangeran Samudra itu dengan ibu tirinya Nyai Ontrowulan. Nah, ada sendang di situ, itu katanya kalau pakai air itu nanti awet muda. Namun yang kontroversial di sini ada ritual untuk cepat kaya dengan melakukan seks di situ. Ada ya pekerja yang
nanti siap untuk melayani seks tadi di tempat tersebut, dia harus berhubungan seks dengan lawan jenis. Nah, untuk dapat tujuan tadi cepat sugih. Bisa jadi lawan jenisnya sini dengan bukan suami atau istrinya. Ritual ini dulunya mengenang cinta terlarang Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan tadi. Nah, ini ritual yang aneh lagi, malah ini dengan maksiat. Tapi kalau orang itu sudah ingin cepat sugih, ingin cepat kaya, dia tidak memikirkan ini maksiat atau tidak. Ya, pokoknya itu diperoleh sudah, walaupun aneh, ya, walaupun melanggar aturan syariat, ya, dengan berzina bersama perempuan lain, yang penting utangnya cepat lunas, dia cepat sugih. Nah, terus lagi ada 4. Keempat, pesugihan lewat ngalap berkah pada pohon, benda pusaka, atau bahkan lewat kotoran hewan. Ya, pesugihan lewat ngalap berkah. Ini bisa jadi pada pohon, benda pusaka, atau bahkan lewat kotoran hewan. Nah, kita lihat di sini di Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan petilasan dari tokoh-tokoh yang berbeda generasi. Tempat ini pernah menjadi pelarian Pangeran Kameswara dari Kediri pada tahun 1200-an Masehi. Selain itu, di gunung ini juga terdapat makam Eyang Sujo dan Eyang Jugo yang merupakan keturunan Mataram. Keduanya adalah pengikut Pangeran Diponegoro yang melarikan diri setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Petilasan dan makam tersebut yang biasanya dikunjungi untuk ngalap berkah. Nanti kita lihat tentang ngalap berkah di sini. Jadi ada beberapa tempat itu diambil berkahnya. Ya, di antaranya sini seperti makam-makam ini. Ada peninggalan-peninggalan dulu, orang-orang dulu, digalap berkahi. Katanya juga di sini untuk ya rezeki lancar, usaha lancar dan seterusnya. Terus di gunung ini? Di gunung ini terdapat sebuah pohon yang bernama pohon Dewan Daru. Konon, pohon ini bisa mendatangkan keberuntungan. Para pengalap berkah akan menunggu daun, buah, dahan, atau ranting yang jatuh dari pohon tersebut yang dipercaya bisa mendatangkan apa yang diinginkan. Yang aneh lagi adalah ada yang mengalap berkah demi meraih pesugihan lewat kotoran hewan. Nah, sebentar. Yang kita masih tentang ngalap berkah ya. Tadi ada dari pohon ini, ada yang ngalap berkah menunggu daun, buah, dahan, atau ranting jatuh. Ada namanya pohon Dewan Daru. Nah, jadi tunggu ada buah yang jatuh atau dahan yang jatuh atau ranting yang jatuh, kemudian orang ngalap berkah dengan yang jatuh tadi. Nah, ini ada juga karena tadi disebut dengan pohon, ada dengan benda pusaka, bahkan ada dengan kotoran hewan. Ya, coba lihat di sini dikisahkan. Dikisahkan dahulu kala, Kebobule Kiai Slamet adalah sekelompok kerbau albino di Keraton Kasunanan, Surakarta yang dianggap pusaka dan keramat. Kotoran hewan ini dipercaya bisa membawa keberkahan. Sesuai penjelasan dari buku babat Solo karya Raden Mas R.M. Said, leluhur Kebobule adalah hewan kelangenan atau kesayangan Pakubuwono II sejak istananya masih di Kartasura. Saat itu, Bupati Ponorogo menghadiahkan nenek moyangnya Kebobule kepada Pakubuwono II sebagai cucu lampah alias pengawal dari sebuah pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet. Karena tugasnya menjaga pusaka Kiai Slamet, maka masyarakat menjadi salah kaprah menyebut Kebobule ini sebagai Kebo Kiai Slamet. Padahal itu tadi ada Kebobule, itu dihadiahkan kepada Pakubuwono II sebagai cucu lampah alias pengawal dari sebuah pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet. Akhirnya disebut dengan Kebo Kiai Slamet. Terus, bagi masyarakat Solo,
dan kota-kota di sekitarnya seperti Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri, kebo bule Kiai Slamet bukan lagi sebagai hewan yang asing. Setiap malam 1 Suro, menurut penanggalan Jawa atau malam tanggal 1 Muharram, menurut kalender Islam Hijriah, sekawanan kebo keramat ini selalu dikirap menjadi cucuk lampah sejumlah pusaka keraton. Nah, ini pada malam 1 Suro. Ya, itu nanti dilakukan kirap terus. Ritual kirap 1 Suro itu sendiri sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Ribuan orang tumpah ruah di sekitar istana, juga di jalan-jalan yang akan dilalui kirap. Masyarakat meyakini akan mendapat keberkah dari keraton jika menyaksikan kirap. Kirap berlangsung tengah malam, biasanya tepat tengah malam atau tergantung kemauan dari kebo Kiai Slamet. Sebab terkadang kebo bule baru keluar dari kandang selepas pukul 1. Ya, terus. Tradisi kirap pusaka ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet. Terserah dia kapan mau mulai dan biasanya tanpa harus digiring kawanan kebo bule akan berjalan dari kandangnya menuju halaman keraton. Saat kirap dimulai, kawanan kerbau keramat tersebut akan berada di barisan terdepan, mengawal pusaka keraton Kiai Slamet yang dibawa para abdi dalam keraton. Terus itu sambil dikirapkan juga pusaka keraton di situ. Terus uniknya, banyak orang menyikapi kekeramatan itu dengan berjalan mengikuti kirap, saling berebut berusaha menyentuh atau menjamah tubuh kebo bule. Nah, ini tubuh kebo. Nah, itu disentuh. Ya, terus. Tak cukup menyentuh tubuh kebo. Nah, mereka menganggap dari tubuh kebo ini nanti dapat berkah. Terus. Orang-orang tersebut terus berjalan di belakang kerbau, menunggu sekawanan kebo bule buang kotoran. Begitu kotoran jatuh ke jalan, orang-orang pun saling berebut mendapatkannya. Nah, begitu kotoran itu jatuh ke jalan, orang-orang pun saling berebut untuk mendapatkannya. Terus. Saat ini kebo bule keraton berjumlah 12 ekor. Namun, kebo bule yang dipercaya sebagai keturunan asli Kiai Slamet sendiri hingga saat ini hanya tersisa 6 ekor. Mereka adalah Kiai Bodong, Joko Semengit, Debleh Sepuh, Manis Sepuh, Manis Muda, dan Debleng Muda. Kiai Bodong biasanya yang memimpin kirap karena dia sebagai jantan tertua, keturunan murni Kiai Slamet. Disebut keturunan murni karena mereka dan induk-induknya tidak pernah berhubungan dengan kerbau kampung. Nah, itu dengan ritual ngalap berkah. Ngalap berkah ini ada pada pohon, ada pada benda pusaka, atau bahkan lewat kotoran hewan. Satu lagi kita sebut di sini ada pesugihan lewat tumbal, sembelihan, dan sesajen. Ya, dibaca. Kelima, pesugihan lewat tumbal, sembelihan, dan sesajen. Gunung Serandil yang terletak di Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, ini menyimpan banyak kisah dan mitos. Selain dipercaya sebagai petilasan tokoh-tokoh sejarah seperti Kuncisari dan Danasari yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro, gunung ini juga diyakini menjadi petilasan tokoh-tokoh mitologis Jawa, seperti Hanoman dan Eyang Semar. Para pencari berkah biasanya datang ke gunung ini dengan membawa berbagai sesajen, baik berupa bunga-bungaan hingga sembelihan seperti ayam atau kambing. Pesugihan jenis ini dapat pula ditemui di Gunung Merapi. Merapi sejak dulu menyimpan sejuta misteri. Gunung teraktif di dunia ini menjadi tempat yang banyak dikunjungi para peziarah. Di antara mereka, ada yang datang untuk mencari jalan pintas untuk kaya. Di Cangkringan, lereng Merapi sebelah selatan terdapat sebuah
gundukan tanah yang dipercaya sebagai makam keramat. Lokasi ini dinamakan Watu Tumpeng. Konon, di sini bersemayam jasad seorang sakti dari masa lampau. Situs Watu Tumpeng ini ramai didatangi oleh mereka yang ingin mengubah nasib. Banyak persembahan diberikan pada penunggu gaib di situs tersebut. Konon, tempat ini memang tidak meminta tumbal fisik bagi mereka yang berhasil. Meski secara fisik tidak meminta tumbal, namun secara rohani mereka yang meminta di tempat tersebut telah menyerahkan jiwa mereka pada kekuatan lain selain Allah. Nah, lihat di sini ada pesugihan lewat ada tumbal. Tumbal ini berarti nanti sembelihan. Sembelihan kepada selain Allah. Nanti kita akan lihat kesyirikannya itu di mana. Terus ada juga berupa sesajen. Ya. Gunung Serandil, ini ada di Jawa Tengah, Cilacap, Jawa Tengah. Ini ada di situ petilasan, tokoh sejarah. Juga ada petilasan tokoh-tokoh mitologis Jawa. Ada di situ dikatakan petilasan Hanoman dan Eyang Semar. Nah, para pencari berkah biasa datang ke gunung ini bawa sesajen. Nah, biasanya mereka sudah tahu nih sesajen apa itu yang mesti diserahkan. Baik berupa bunga-bungaan hingga sembelian seperti ayam atau kambing. Tidak ada yang berupa bunga. Nah, kalau sembelian di sini, wah ini jadi masalah juga nih sembelian. Karena nanti kan di sembeliannya itu ada dua kriteria sembelian ya. Ada sembelian harus niatannya untuk Allah, kemudian ya, sembelian ini tujuannya untuk apa? Jadi dilihat dari sembelian ini bacanya pakai nama apa ketika disembelih, kemudian tujuannya untuk apa? Ya, sembelian ini dibaca ketika disembelih itu pakai Bismillah, kemudian tujuannya untuk apa yang benar untuk Allah. Namun kalau dia baca dengan nama selain Allah atau ditujukan pada selain Allah, jatuh dalam syirik. Nah, di sini ada sesuai dengan permintaan, ada berupa ayam, ada berupa kambing. Ada juga di Gunung Merapi. Ya, di sini ada para peziarah datang untuk cari kaya lewat petilasan. Ada juga di Cangkringan, lereng Merapi, itu ada makam keramat di situ. Ya, jadi ada sesaji nanti yang disajikan untuk makam keramat tadi. Juga ada yang diberikan di sini sesembahannya pada penunggu gaib dari situ tersebut, walaupun tidak minta tumbal. Ada sembahan yang nanti diserahkan. Nah, meski secara fisik tidak minta tumbal, namun secara rohani mereka minta di tempat tersebut telah menyerahkan jiwa mereka kepada selain Allah. Nah, terus yang keenam, pesugihan melalui sosok gaib. Nah, yang terakhir kita bahas untuk pagi ini, pesugihan melalui sosok gaib. Ya, nanti setelah ini kami beri waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Bisa siap-siap. Bagi yang bertanya di Zoom bisa lewat raise hand. Bagi yang di Zoom juga lewat Zoom Kobar bisa lewat chat. Dan yang lainnya bisa lewat telepon langsung di 0812 281 851 31. 0812-281-85131. Dan bisa juga lewat WhatsApp di nomor tadi. Ya, sekarang lihat pesugihan melalui sosok gaib. Parangtritis dianggap sebagai pusat kerajaan siluman yang dipimpin Kanjeng Ratu Kidul. Sosok gaib yang pasti dikenal akrab oleh orang Jawa, khususnya di wilayah Mataraman, Jogja, Solo, dan sekitarnya. Dua sosok yang sering dimintai para pencari pesugihan adalah Nyai Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul sendiri. Ya. Konon, Nyai Blorong bisa mengabulkan uang sampai miliaran rupiah. Nah, Nyai Blorong. Ada Nyai Blorong, ada Kanjeng Ratu Kidul. Nyai Blorong itu bisa mengabulkan uang sampai miliaran rupiah. Terus? Tak ayal, sosok satu ini menjadi pesugihan kelas atas dibandingkan jenis-jenis pesugihan lain. Wujud pesugihan ini berbentuk ular naga yang bersisik emas. Yang lebih dahsyat,
Bila pemilik pesugihan melakukan hubungan badan dengan ular blorong itu, maka sisik-sisiknya yang berupa emas dan permata akan rontok di tempat tidurnya. Namun semua itu harus ditukar dengan pengorbanan, tumbal nyawa. Nah, di sini ada tumbal, ini bahkan sampai tumbal nyawa di sini. Namun di sini diyakini makhluk gaib ini kan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan juga. Ini mana Ratu Kidulnya, mana Nyai Blorongnya tadi. Namun di sini diyakini bisa mengeluarkan sisik-sisiknya itu berupa emas dan permata. Bisa rontok itu dari tubuhnya. Namun untuk dapatkan ini harus ditukar dengan nyawa. Maka harus ada yang jadi tumbal nyawa di sini. Terus. Bagaikan orang yang mempunyai utang. Nyi Blorong sebelum menyanggupi untuk menolong calon korban, sebelumnya mengadakan perjanjian untuk membahas masalah tebusan. Alkisah, pembicaraan tebusan itu dilakukan keduanya sembari bersenggama di tempat tidur. Sama persis dengan kekayaan yang diperoleh lewat jalur yang tidak direstui agama. Umur kekayaan versi Nyi Blorong hanya 7 tahun. Versinya hanya 7 tahun saja dari Nyi Blorong tadi. Jadi dapat kekayaan namun dibatasi. Terus jika yang bersangkutan ingin perpanjang, jika yang bersangkutan ingin memperpanjang, bisa diulur lagi 1 periode lamanya dan tebusan berupa mayat bisa dialihkan ke orang lain. Ya, selanjutnya, korban tak boleh diwakilkan. Artinya, kelak setelah meninggal harus menjadi pengikutnya. Ya, jadi di sini ada tumbal nyawa. Dikasih tadi kekayaan 7 tahun. Kalau bisa mau diperpanjang lagi. Sampai ritual-ritual seperti itu mengerikannya. Terus. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul dikenal lebih welas asih. Sosok penguasa kerajaan gaib ini tidak meminta tumbal nyawa. Tapi jika minta kepada Ratu Kidul, selama ini angka nominal tertinggi yang didapat pelaku pencari pesugihan hanya 1,2 miliar. Konon, uang yang didapat dari Kanjeng Ratu Kidul tidak sebanyak yang diberikan Nyi Blorong. Nah, itu sampai dibanding-bandingkan tuh mana ritual yang lebih cepat kaya daripada yang lainnya. Ya, terus. Bisa juga cepat kaya dengan cara memelihara tuyul. Mudahnya, dapat pesugihan dengan cara ini adalah memenuhi tumbal, sesaji, dan kemenyan yang disyaratkan tuyul. Nah, di sini ada juga dengan tuyul. Tuyul ini bahkan sebagian orang itu katakan dia bisa curi di rumah tetangga. Bahkan kalau ada uang yang hilang, bahkan di sebagian tempat itu mereka itu simpan uang tuh dalam Al-Quran gitu ya. Tujuannya karena biar tidak diambil tuyul di situ. Ya, dan keinginannya macam-macam. Tuyul tadi itu bisa jadi benar ada, artinya ya bentuknya wallahu alam bagaimana. Tetapi untuk menyatakan kalau uang hilang itu gara-gara tuyul, nah ini butuh dalil yang baru lagi. Ya, tidak serampangan kita menyatakan oh nanti uang ini hilang itu gara-gara tuyul tetangga. Tetangga saya itu ngikut tuyul, tetangga saya itu melihara tuyul. Tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Nanti berikutnya kita masih melihat lagi ritual pesugihan. Ada dengan lewat doa, ada lewat kubur, ada lewat jimat, ada lewat babi ngepet, sampai pada cepat kaya di zaman modern ini dengan sholawatan. Nah, baru kita akan simpulkan kesalahan-kesalahannya di mana. Kita akan memperinci satu persatu dari pembahasan tersebut insya Allah. Baik, monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Dari Zoom dulu monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya, mama saya itu megang uang PKK gitu Ustaz. Jadi kayak ini kan juga. Nah katanya itu memang tadi ada jual gitu. Nah kita kan memang nggak tahu ya itu kayak gimana. Terus itu kan memang benar kejadian. Nah ketika saya dia apa tadi Bu? Maaf Bu, suaranya kok kecil ya? Sebentar Bu. Coba cek.
Bu, bisa lebih dekat ngomongnya mungkin ya? Iya. Ya, coba. Ya. Nah, mama saya itu megang uang PKK Ustadz. Uang PKK, iya terus? Sering hilang juga. Sering hilang. Terus? Orang-orang mengira bahwa itu emang diambil tuyul itu tadi. Itu kan kejadian itu. Nah, ketika saya mempercayai iya memang ada, apakah itu termasuk kesyirikan Ustadz? Iya, makanya tadi saya bilang bisa jadi iya benar ada yang mengambil itu lewat tuyul katanya, ya makhluk gaib lah. Bisa jadi juga kita hanya suuzon pada orang gitu. Sehingga harus ada bukti. Mau menuduh ini makhluk gaib, menuduh itu orang, ya itu harus ada bukti. Kalau tidak ada ya kita koreksi diri saja daripada menuduh yang di luar kita gitu untuk mencuri atau mengambil uang tadi itu. Oh gitu, oke. Iya, nggak boleh langsung nuduh. Wah, ini jangan-jangan ada yang punya tuyul nih ambil, nggak boleh. Karena harus ada bukti untuk itu. Kita kan tidak, kalau ada sesuatu kan harus ini fatabayanu, harus cross check dulu. Ya benar-benar ditelusuri gitu sehingga tidak mudah memfitnah orang, tidak boleh suuzon pada orang, tidak boleh banyak-banyak curiga gitu. Itu aturannya. Oh, oke. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya mengalahkan hal tersebut dengan kayak kesyirikan juga? Kan banyak itu Ustadz. Kalau kita menangani dia, kita mau mencegah supaya orang tidak ambil uang tadi dengan kita buat syirik lagi gitu maksudnya? Iya, kalau kayak gitu gimana Ustaz? Nggak boleh. Syirik tidak boleh dilawan dengan syirik gitu. Jadi jangan ada yang punya tuyul, kita pelihara tuyul lagi untuk lawan tuyul ini biar nggak ambil gitu, nggak boleh. Sama ada yang punya sihir, lawannya dengan sihir karena lawan mudorot dengan mudorot, nggak boleh. Oke, siap Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Apakah ulang tahun itu merupakan pembatal keislaman? Ulang tahun, melaksanakan ulang tahun? Iya. Tidak. Dari sisi apa dikatakan pembatal keislaman? Ya itu Ustaz, meniru orang kafir Ustaz. Tidak semua meniru orang kafir membatalkan keislaman. Meniru orang kafir ada beberapa bentuk. Ada karena membenarkan keyakinannya, diakui yang lain itu agamanya lebih bagus daripada Islam, Islam itu masih kalah dengan yang lainnya. Kalau ini dia kafir karena meyakini ada keyakinan selain Islam yang lebih baik gitu, nggak boleh. Namun kalau bentuknya cuma sekadar ulang tahun, dia rayakan tahun baru, ya ini tidak sampai derajat syirik, tidak sampai derajat kafir juga, tidak sampai mengeluarkan dari Islam juga. Cuma dia lakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Karena seorang muslim itu harus punya prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami gitu. Ya sudah, kamu jalani syariatmu sendiri, kita nggak ikut-ikut. Terus punya prinsip juga, tidak boleh tasyabbuh. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Gitu. Siap Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya tafadhali kepada Ibu Hani Abu Ubay. Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz, kalau misalnya tadi kan misalnya dia menjadi pesugihan ya Ustaz ya, misalnya nyawa seseorang itu menjadi pesugihan Ustaz ya, itu apakah dia itu sudah ditakdirkan Allah dia itu meninggal penyebabnya gara-gara pesugihan Ustaz? Jadi sebelum dia dilahirkan apakah itu sudah ditentukan seperti itu Ustaz? Iya, sudah masuk dalam takdir. Bukan, jadi jangan kalimatnya sudah ditentukan seperti itu. Iya, sudah masuk dalam takdir, biar nggak salah paham. Jangan dikira oh sudah seperti itu berarti dipaksa, nggak boleh. Bilang itu dipaksa, saya berbuat syirik, itu nggak boleh. Oh, gitu. Dia jadi pilihan, jadi Allah sudah tahu dan itu pilihan dia. Jadi kalimatnya nggak boleh bilang ya sudah ketentuannya seperti itu. Ya ketentuan seperti itu, tapi itu pilihan dia gitu untuk berbuat syirik. Jadi nggak boleh bilang dia sudah buat syirik, itu sudah jadi takdir Allah. Iya, itu takdir, tetapi atas pilihan manusia juga gitu. Oh gitu, ya Ustaz. Kalau misalnya dia yang menjadi tumbalnya itu Ustaz, kan kadang kan ada juga dia itu semacam tumbal secara secara keturunan Ustaz. Dia misalnya dia ditumbalkan, misalnya anak ini ditumbalkan, ini kan selaku misalnya misalnya dia sebagai cicit ya, kita kan nggak tahu mbah canggahnya itu dia itu
menumbalkan si cicitnya itu kan kita juga nggak tahu lah. Iya. Itu bagaimana Ustadz ya? Apakah itu termasuk kita itu didolimi atau Iya, dizolimi tadi, akhirnya cicitnya yang jadi korban gitu, nggak boleh. Memang ini dari kadang itu turunkan khodam, turunkan apa-apa tuh dari simbah-simbahnya dulu itu bisa. Jadi sampai anak ini kalau dia itu bisa menerawang juga punya apa indra keenam itu apa disebut apa? Indigo ya. Indigo ya, dia indigo itu bisa, itu karena dari atasnya itu bisa. Jadi ada yang diturunkan dari atas tuh seperti itu mungkin saja. Dan dia ditumbal seperti itu, solusinya si cicit ini harus perkuat iman, harus punya tauhid yang benar baru bisa selamat. Kalau enggak dia bisa terpengaruh dengan ilmu-ilmu hitam tadi. Iya Ustaz. Ustaz satu lagi Ustaz. Iya. Kalau misalnya di suatu perusahaan Ustaz ya, ini kan di tempat saya itu kan ada bangunan itu dia itu udah dipakai untuk di pabrik sih Ustaz. Nah kan sebelumnya itu kan sebelum sektor 5 itu perusahaan saya ke sebelumnya itu dari Cina Ustaz. Nah dari Cina itu konon itu katanya ya itu ada di suatu bangunan itu ada bangunan yang di bawahnya tanahnya itu ditanam kepala kerbau Ustaz. Itu udah dari Cinanya dulu. Nah kalau misalnya kita selaku pimpinan jadi sudah dulu dilakukan itu ya sudah ditanam, gimana lagi, yang penting tidak punya keyakinan berikutnya harus tanam lagi gitu. Jadi nggak perlu dibongkar atau gimana, nggak usah ya Ustaz ya? Iya, agak sulit kan? Iya, karena kan nggak bisa off ya Ustaz, maksudnya pabriknya nggak bisa mati. Iya, nggak bisa. Pokoknya nanti diluruskan, besok-besok tidak usah tumbal-tumbal seperti itu lagi ketika bangun pabrik, bangun jembatan gitu. Ya itu harus diluruskan kepada orang-orang berikutnya itu. Oh iya Kum. Ya. Terus berikutnya lagi Bu Meti dulu baru nanti ke chat. Nah, tafadhali kepada Ibu Meti Kamelia. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ini kejadian anak antara masuk akal dan nggak masuk akal. Jadi ceritanya pada tahun 2012 itu anak beli rumah di satu komplek di rumah yang anak tinggal juga. Yeah. Pada rumah itu setelah proses jual beli dan selesailah melalui bank dulu, waktu anak juga masih bekerja di Ribawi. Terus beda berapa hari setelah rumah itu menjadi milik anak itu mimpi Ustaz. Anak itu mimpi melihat masuk ke rumah tersebut, rumah yang dibeli. Padahal kenyataannya anak tuh memang ke rumah itu tuh belum berani gitu sebetulnya, belum pernah ke rumah itu gitu. Nah, dalam mimpinya itu Ustaz, itu anak melihat makhluk-makhluk berterbangan gitu kan. Dan anak tuh sering banget sampai sekarang ini Ustaz, sering banget mimpi itu melihat makhluk berterbangan tinggi besar di ruangan yang luas. Terus tiba-tiba anak seperti merasa jatuh, badan anak seperti tiba-tiba gitu loh Ustaz. Nah itu apa ya Ustaz? Satu itu Ustaz. Kedua yaitu berkaitan dengan yang anak beli rumah tadi itu begini Ustaz. Pada saat setelah beli rumah itu, anak itu mimpi melihat makhluk-makhluk itu berterbangan, ada yang berwarna putih, dan kalau misalnya contoh film itu kayak film Casper lah Ustaz. Jadi itu gitu kayak film anak kecil itu Casper berterbangan gitu. Terus salah satu itu ngomong gini, antum itu apa? Kamu tuh nggak sopan katanya, masuk ke rumah saya nggak ada permisinya sama sekali. Apalah gitu, permisilah apa gitu, istilahnya kulon nuwun gitu loh Ustaz. Si makhluk itu menyampaikan ke anak seperti itu. Anak kan sampai pas besok paginya anak sampaikan ke suami, kok bisa nyambung gitu ya maksudnya. Tapi itu mimpi ya? Mimpi Ustaz. Tapi mimpi memang rumah itu ya istilahnya tadinya memang rumah kosong lama, ditinggal oleh keluarga sebelumnya gitu, rumah tangga sebelumnya. Nah, aneh itu kenapa bisa nyambung gitu Ustaz? Enggak, ini Ibu Meti masih di situ atau tidak? Yang rumah itu kebetulan dikontrakan, jadi nggak tinggal di situ. Terus ada masalah lagi nggak setelah dikontrakan? Masalahnya
nggak ada sih, cuman memang kalau kalau menurut Ana ya, saat kalau misalnya Ana masuk ke rumah itu, karena kebetulan waktu pas baru beli itu kosong, agak kurang nyaman buat Ana gitu loh. Kayak apa ya, kalau kalau bahasa Jawanya suwung gitu loh, Ustaz. Sungil Hmm. gitu loh. Hmm. Nah gitu. Jadi Ana kurang kurang nyaman kalau ke situ gitu. Tapi orang lain nggak masalah nggak cerita-cerita seperti Bu Miti cerita tadi? Enggak. Ya berarti Mungkin kan mungkin mereka orang luar kota, orang ngontrak mungkin ya nggak tahu Ustaz, nggak pernah dengar ada keluhan apa gitu yang kontraknya sih gitu. ya sudah berarti sebenarnya nggak ada masalah itu. Kalau yang mimpi itu gimana Ustaz? Ya cuma bawaan aja sepertinya. Tapi waktu itu akhirnya nanti gini Ustaz, manggil Ustaz, terus kita ngaji di rumah itu, gitu gimana? Ya penting kalau ibu tinggal di situ Ya. baca Al-Baqarah ya sampai hatam. Terus ada sholat sunnah, sholat wajib. Ya bagi perempuan kan di rumah. Suami juga ada sholat sunnahnya, sholat kok rawatibnya di situ. Sudah aman nanti insya Allah. Yang penting dihidupkan dulu dengan amalan gitu. Kuncinya di situ. Jangan seperti kuburan gitu. Nggak boleh. Iya sih, kalau posisinya dikontrakan sih Ustadz, jadi anakku nggak bisa terus intent di situ gitu loh. Iya. Yang nggak ngertinya tuh ya itu Ustadz, anak tuh sering banget mimpi ya itu melihat makhluk yang berterbangan dan segala macam gitu loh Ustadz. Itu Apa ya, Ustadz? bisa jadi bawaan aja Bu. Nggak mesti. Nah Ustadz. Iya. Perkuat, pokoknya ngaji seperti ini tauhid terus dipelajari gitu. Ini saya sengaja iringi dengan pembahasan tauhid memang karena itu akan mengikis pemahaman-pemahaman kayak tadi itu loh. Bisa jadi karena iman nggak kuat, iman nggak stabil, seperti itu masuk. Itu. Beda dengan orang imannya sudah dia tauhidnya bagus, terus imannya bagus, jarang dia mimpi-mimpi kayak begitu. Iya, anak sering sekali Ustadz, sering sekali. Ya dalam seminggu hampir ya, bisa 3. Iya, pokoknya belajar terus Bu. Tugas belajar aja, perbaiki iman pada Allah dengan benar, ngaji seperti akidah itu diperkuat lagi. Lama-lama nanti yang mimpi jelek seperti itu pelan-pelan akan hilang insya Allah. Nah, Ustaz, satu lagi gini Ustaz, waktu Ana pernah masih bekerja di Ilbawi itu, tiba-tiba ada seseorang tuh datang pas kantor kita sudah ditutup, tiba-tiba seorang ibu-ibu itu datang. Nah, kebetulan pas Ana itu lagi posisi kan di kerja itu di bagian depan, Ustaz. Iya. Nah, ibu-ibu itu katanya bisa melihat. Terus ibu itu bilang ke Ana gini, Mbak tuh ini ya katanya, dulu kakek neneknya itu ada yang pintar, katanya Mbak tuh ada yang ngejagain tuh, katanya di belakang pakainya sorban putih, ini. Dia punya indigo itu kayaknya. Iya, tiba-tiba ibu itu datang kayak tamu gitu, saat ngomong-ngomong gitu. Oh, saya nggak tahu Bu. Iya, tapi Mbak tuh ada yang jaga, katanya gini katanya gitu. Iya, punya indigo seperti itu Bu. Tapi wajib Enggak usah diyakini, enggak usah. Ibu perkuat iman saja, jaga diri, baca zikir gitu. Insya Allah nggak ngaruh yang tadi gangguan-gangguan seperti itu. Nah, Ustaz. Iya. Pada saat kalau berlebihan nggak, kalau misalnya alhamnya anak itu kayak sekarang tuh kan sedang pandemi nih Ustaz ya, anak tuh kadang kalau ketemu orang jadi takut ke Kayak saya pernah jawab waktu itu Bu, itu cuma bawaan aja, tapi ya dari satu sisi bagus, dari sisi yang lain ya jangan punya rasa khawatir yang besar seperti itu. Oh, cara menghilangkannya gimana Ustaz? Iya. Kalau kondisi pandemi sih memang kayak begitu sih Bu. Maksudnya itu masih taraf wajar atau Ustaz? Taraf wajar, iya. Nah Ustaz, ya itu aja Ustaz. Iya. Kesempatan untuk yang lain. Iya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Baik, bisa dicoba yang di chat dulu, monggo. Ustaz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Bismillah. Ustadz mau bertanya, di rumah Ana sepertinya ada rajah yang masih menempel di tempat-tempat tertentu. Sebaiknya diapakan ya Ustadz? Jazakallah khairan. Diambil, dimusnahkan saja, dibakar begitu. Kalau itu tulisan Arab, dibakar saja nggak apa-apa. Jadi jangan sampai dibiarkan, nanti ada yang pakai lagi.
Atau ada yang punya, ya bisa dihilangkan jadi tidak mudarat pada yang lain. Wallahu a'lam. Terus satu lagi lewat chat. Selanjutnya Ustadz, bagaimana membedakan orang yang meninggal disebabkan karena sihir dengan orang yang meninggal disebabkan karena ain? Karena ayah saya meninggal dan ada yang menyampaikan bahwa beliau terkena sihir. Apakah bisa dipercaya Ustaz? Jazakallah khair. Bisa saja ada yang punya kekuatan seperti itu sampai meninggal. Sihir itu bisa buat orang sampai mati ya. Tapi harus ditelusuri dulu itu benar ataukah tidak gitu. Kita cuma dengar-dengar kabar tapi harus dipastikan karena nanti kita akan menuduh orang yang bukan-bukan. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi lewat chat. Nah Ustadz, bagaimana hukum bagi pelaku-pelaku pesugihan yang disebutkan tadi? Dan bagaimana kita bermuamalah dengan yang bersangkutan semasa hidup dan wafatnya? Perlu diingat kalau ritual-ritual yang tadi kami sebut, nanti kesimpulan akan saya sebutkan besok. Ada berupa syirik, ada yang syirik akbar, keluar dari Islam, ya, ada yang syirik asghar, syirik kecil, ada yang masuk dalam dosa besar, ada yang masuk dalam bid'ah. Jadi macam-macam, maka saya tidak pukul rata semuanya syirik, musyrik, enggak. Karena ada yang cuma sampai bid'ah saja, artinya dia tetap berdosa. Ya. Keyakinannya, ritualnya macam-macam, nanti kita harus rinci ritualnya satu-satu gitu. Baik, satu lagi. Nah Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah juga termasuk syirik ketika takut uang hilang di situ ditaruh sejenis uang logam dari seorang kiai karena sering sekali kehilangan uang. Kemudian ia dengan cara itu agar uang tidak hilang lagi. Kiainya tadi saranin apa? Meletakkan sejenis uang logam dari seorang kiai. Jenis uang logam kepada seorang kiai. Nah, yang diminta sama kiai ini nggak usah diturutin. Nanti akan saya bahas besok, mudah-mudahan ada ketemu dengan pembahasan tentang permintaan dari kiai atau ulama gitu. Nanti ada pembahasannya. Satu lagi mungkin terakhir. Di luar tema boleh? Iya, boleh. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Tahun 2015 membatalkan keberangkatan haji karena waktu itu daftar belum bersama mahram. Ya. Kemudian daftar haji lagi, sudah ada mahram, keberangkatan tahun 2020 dan qadarullah haji ditiadakan karena pandemi. Ya. Mohon untuk nasihat dan pencerahannya Ustadz untuk keadaan ini agar tetap selalu husnuzon kepada qadarullah dan tidak sibuk menyalahkan diri sendiri. Syukron. Ya, banyak-banyak sabar, intinya pahami takdir baik-baik, semuanya itu Allah takdirkan dengan baik sehingga tahu hikmah-hikmah kenapa ditunda, kenapa kok tahun depan, kok kenapa enggak saat ini. Ya, keimanan pada takdir diperbaiki, itu nanti akan jadi solusi. Wallahu a'lam. Baik, saya baca lewat WA dulu, silakan terakhir. Satu. Dari WhatsApp, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa itu uzur bil jahil? Apakah dukun atau pelaku syirik mutlak kita kafirkan? Lihat dulu sudah sampainya ilmu ataukah tidak. Kalau belum sampai, mungkin disikapi di dunia itu seperti apa, nanti penyikapan di akhirat berbeda lagi. Wallahu a'lam. Terus satu lagi. Di luar tema. Ya. Ustadz, saya pemilik barang asal Perancis beberapa bulan lalu, namun saya karena kurang cocok dengan barang tersebut, saya berniat untuk menjualnya ke jasa titip jual dengan sistem fee jika barang laku. Di titip beberapa bulan lalu, sebelum terjadinya penghinaan terhadap Rasulullah, qadarullah, barang baru terjual kemarin. Apakah uang hasil penjualan itu halal? Barang yang dari Prancis halal, boleh dipakai. Masalah boikot cuma saat ini saja. Pemboikotan itu tidak menyebabkan barangnya itu jadi haram enggak. Ya, kalau misalnya ada barang sudah kita pakai, boleh saja dipakai. Masalah pemboikotan itu masalah sikap saja. Wallahu a'lam. Terakhir dari Zoom, ada yang resen itu? Nah, tafadholi kepada Ibu Ida Wahyuni.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz agak keluar dari materi. Iya, boleh? silakan. Iya, jadi saya mau bertanya tentang waris nih, misalnya gini, orang tua ahli waris itu sudah meninggal, tapi kebetulan ini banyak ahli warisnya, salah satu membuat keputusan untuk tidak menjual karena alasan untuk kumpul keluarga dan segala macamnya. Tapi banyak dari ahli waris yang membutuhkan, jadi kasarnya ahli warisnya itu banyak yang masih ngontrak, jadi intinya masih butuh materi lah. Tapi ini kebetulan anak yang paling bawah yang membuat keputusan itu, dengan alasan juga beliau punya andil besar dalam pembangunan rumah itu. Ini bagaimana Ustaz? Dan meninggalnya itu sudah lama, apakah ini hukumnya bagaimana? Tidak Kalau tidak mau warisnya ini. diselesaikan, rembuk dulu dengan keluarga, mungkin amannya tetap dijual untuk pembagian tadi. Kalau enggak, ada yang beli rumah tadi, hasil belinya nanti bisa dibagi gitu. Dari anggota yang dapat waris nanti beli, sisanya nanti untuk dibagi. Itu lebih aman. Tapi semuanya rembuk bersama gitu. Karena masalah harta ini masalah rumit sekali. Iya betul. Iya. Nah kebetulan rembuk pun tidak ketemu karena yang merasa punya andil besar ini nggak mau. Ya itulah. Pokoknya harus dirembuk baik-baik sampai selesai. Kalau tidak tetap ngotot terus sampai mati itu. Iya, tapi nanti jatuhnya nanti jadi berdosa nggak kalau Ustaz ke yang tidak mengizinkan ini, karena dia bukan keluarga yang tertua dari bersaudara itu. Dia tidak izinkan, dia posisinya sebagai siapa? Adik sih, adik yang hitungannya paling muda lah hitungannya. Dia yang paling ngotot untuk tidak dijual gitu. Iya. Ya pokoknya dia yang harus dirayu gitu. Gimana kepentingannya, ada yang lebih tua mungkin nasihati, seterusnya. Terima kasih Iya. penjelasannya. Baik, itu saja untuk kajian kita pagi ini. Insya Allah kita ketemu besok pagi lagi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan semakin menguatkan iman kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dituntun pada jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.